Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya masih memberikan edukasi tentang seputaran badar besi empu, atau biasanya orang menyebutnya itu badar besi hitam. Ini saudaraku, ada dua gelang badar besi empu, yang satu nempel magnet, nempel jarum, dan yang satu itu tidak mau nempel magnet dan tidak mau nempel jarum. Silahkan saudaraku dilihat baik-baik. Ini saudaraku ya, ini itu tidak nempel magnet dan tidak nempel jarum. Sedangkan yang satu ini saudaraku ya, itu nempel magnet, nempel jarum. Barangnya terlihat sama namun beda saudaraku. Kita ambil magnetnya dulu. Ini saudaraku, ini tidak mau nempel magnet sama sekali, gelang yang satu ini. Sedangkan yang satu ini saudaraku ya, ini dia nempel magnet. Yang satu ini nempel magnet saudaraku, kuat sekali nempelnya. Dan yang satu ini tidak mau nempel sama sekali. Seperti itu saudaraku. Jadi kita bisa membedakannya. Sekarang kita uji coba sama jarum saudaraku. Ini ada jarum, dia juga tidak mau nempel saudaraku. Tidak mau nempel sama sekali. Sedangkan yang satu dia nempel magnet saudaraku, nempel jarum juga. Seperti ini. Jadi sangat jelas ya saudaraku videonya. Itu perbedaannya. Ada yang mau nempel magnet dan nempel jarum, ada juga yang tidak. Contohnya ini tadi, meskipun sama-sama badar besi empu, seperti itu. Dan sedangkan tuah badar besi empu sendiri itu sudah kemarin saya bikinkan edukasinya saudaraku. Namun kalau di pusaka keris saudaraku, itu ada namanya keris kelengan. Keris kelengan itu keris pusaka yang tanpa pamor, atau bahasa Jawanya tanpa pamor. Itu enggak ada pamornya sama sekali saudaraku, atau bahasanya pamornya itu tertutup, jadi tidak terlihat. Jadi kerisnya itu terlihat besinya cuma hitam. Dan kalau badar besi yang hitam legam itu ya badar besi empu ini saudaraku, seperti ini. Itu kalau di pusaka keris kelengan itu tadi, itu tuahnya buat perlindungan, buat kewibawaan. Intinya itu buat perisai saudaraku. Dan kalau badar besi ya ini saudaraku, itu bisa dipakai buat perlindungan, buat perisai, buat kewibawaan, buat sarana keselamatan, dan bisa juga buat terapi kesehatan. Namun yang paling langka di antara badar besi empu ya saudaraku ya, itu yang nempel jarum seperti ini saudaraku. Itu barangnya sangat langka sekali. Namun kalau yang ini saudaraku ya, meskipun barangnya langka namun agak masih mudah didapat sih. Ini yang tidak nempel magnet itu tadi saudaraku, jadi masih gampang bahannya. Namun kalau yang seperti ini saudaraku, itu barangnya super bagus dan banyak diburu kolektor benda bertuah karena kelangkaannya. Karena apa saudaraku ya, dulu itu banyak juga orang yang banyak mengoleksi
pusaka kelengan itu tadi saudaraku, atau bahasanya besi hitam. Karena ya itu tadi perlindungannya saudaraku, perisainya itu kuat sekali. Dan bila saudaraku pengen menjadi kolektor benda bertuah atau kolektor jenis-jenis batu badar itu, ya seperti ini saudaraku, ini sangat bagus sekali. Yang seperti ini itu kalau dikoleksi sangat bagus sekali, dan barangnya langka, yang jelas super jos. Seperti itu saudaraku. Kenapa akhir-akhir ini ya saudaraku saya meluncurkan jenis-jenis gelang? Karena banyaknya permintaan saudaraku, karena banyak kolektor-kolektor itu akhir-akhir ini itu sekitar hampir 1 bulan ya saudaraku, itu banyak yang cari gelang. Dan Gus kalau bisa gelangnya yang bagus-bagus, yang langka, yang antik dikeluarin ya Gus, karena saya juga pengen mengoleksi. Dan akhirnya ini saudaraku, gelang badar besi empu saya luncurkan, dan ya sekalian buat edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Oh ternyata badar besi empu itu ada yang tidak nempel magnet sama sekali, apalagi nempel jarum. Jadi perbedaannya di situ saudaraku. Dan kalau kepengen yang bagus ya yang nempel magnet, nempel jarum saudaraku, itu bagus. Di samping tuahnya super istimewa, barangnya juga langka. Kan seperti itu kalau dipakai buat koleksi, buat ageman pribadi. Karena apa ya, itu tadi saudaraku, karena seorang kolektor itu kalau mengoleksi barang itu biasanya tidak tanggung-tanggung. Jadi ya akhirnya saya keluarkan saudaraku. Dan gelang-gelang koleksi saya itu saudaraku ya, itu dari sebulan yang lalu itu sekitar ada kalau 50 gelang itu yang sudah keluar, bahasanya termaharkan. Dan gelang ini itu gelang simpanan saudaraku, saya ambil di tempat penyimpanan koleksi, jadi saya keluarkan ya sekalian buat edukasi. Kenapa kok saya akhir-akhir ini meluncurkan badar besi hitam? Karena badar besi empu yang seperti ini ya saudaraku, atau orang menyebutnya itu badar besi hitam, itu sepertinya kalau di channel-channel YouTube yang lain itu nggak bakal ada saudaraku, nggak bakal ada. Karena ya memang nggak ada, apalagi di grup-grup seperti Facebook itu nggak bakal ada saudaraku. Ya karena itu tadi barangnya sangat langka. Dan badar besi empu itu ya saudaraku ya, saya kasih tahu sedikit lah. Itu adanya di Petilasan saudaraku, di Petilasan. Dan dulu itu dipakai buat bahan pusaka saudaraku. Jadi memang bahannya itu langka sekali. Ya seperti itulah kurang lebihnya saudaraku. Yang jelas saudaraku ya, kalau ngoleksi benda bertuah itu cari sekalian yang bagus, yang langka. Sekiranya orang itu tidak punya saudaraku, biar sekalian sajalah bahasanya. Dan kalau barang-barang seperti itu kan yang sudah-sudah itu bagus dan hasilnya juga paten, seperti itu. Kalau barang bagus ya saudaraku, itu di mana saja itu pasti tetap tuahnya itu pasti berfungsi bahasanya. Beda kalau barangnya masih biasa-biasa, kalau dipakai menyeberang lautan ya biasanya itu kalau isian malah bahaya saudaraku.
tenggelam kodamnya itu nggak bakal mau nyebrang lautan biasanya. Namun kalau barangnya asli ori dikombinasi dengan isian diaktifkan, pasti hasilnya juga jos, biasanya seperti itu. Dan saya juga sering mengingatkan saudaraku ya, kalau cari barang itu sama yang ahlinya kan di situ saudaraku. Ya, semoga saudara-saudara kita yang awam itu semakin paham seperti itu. Yang jelas Badar Besi Empu itu di daerah Pati Jawa Tengah sini ya saudaraku. Itu cuma sebagian saja saudaraku yang paham. Kalau orang-orang sekarang itu jarang-jarang paham karena pertama yaitu banyakan juga tidak mau belajar. Banyak juga yang tahu-tahu ikut jualan gelang-gelang dan batu-batu yang mikirnya bertuah namun barangnya kan tidak aktif saudaraku. Itu yang harus diwaspadai saudaraku ya. Buat saudara-saudaraku sekalian, kalau kepengen memahari sesuatu itu pastikan dulu saudaraku orang yang benar-benar ahlinya biar dapat barangnya benar, dan kalau bisa itu yang bagus sekalian barangnya yang aktif saudaraku. Karena benda bertuah seperti ini ya saudaraku, kalau tidak aktif itu ya sama saja sih tidak berfungsi. Namun kalau sudah aktif pasti dia berfungsi saudaraku. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, sedikit edukasi, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.